Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Pakar bursa transfer yakini Inter akan memiliki jendela transfer tanpa kekhawatiran. Pakar bursa transfer sport Italia, Gianluigi Longari, memperkirakan bahwa Inter akan merekrut pemain berkualitas inti pada jendela transfer musim panas mendatang. Inter akan memiliki jendela transfer bebas kekhawatiran pertama kali dalam 5 tahun terakhir, ujar sang jurnalis. Ia menyebut bahwa musim panas ini menjadi momentum berbeda dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Musim panas lalu, Inter hanya melakukan sedikit pergerakan di pasar transfer, dengan fokus mempertahankan skuad yang ada. Sebaliknya, musim sebelumnya menyaksikan kepergian 12 pemain dan kedatangan jumlah yang sama. Selama bertahun-tahun, Inter harus menjual nama besar seperti Achraf Hakimi, Romelu Lukaku, Marcelo Brozovic, dan Andre Onana demi memenuhi target finansial klub. Longari menilai bahwa kebutuhan itu kini mulai berubah. Seiring stabilitas finansial yang dicapai klub, Inter, yang katanya punya 2 tim, sebenarnya hanya memiliki 13-14 pemain yang benar-benar kompetitif, ujarnya, dan mereka punya level gaji yang jauh lebih rendah di bawah klub-klub top Eropa lainnya. Conte puji Inter sebagai wakil Italia, usai hasil imbang kontra Barcelona. Antonio Conte memberikan pujian kepada mantan klubnya, Inter Milan, usai hasil imbang 3-3 melawan Barcelona di leg pertama semifinal Liga Champions. Pertama-tama kita harus memberi selamat kepada mereka, dan ini bukan pujian palsu, karena Inter sedang mewakili Italia, ujar Conte dalam konferensi pers. Mereka membawa prestise, kebanggaan, dan menunjukkan bahwa Liga Italia berada di level yang penting. Hasil imbang dramatis itu terjadi setelah gol-gol dari Marcus Thuram, Denzel Dumfries, Lamine Yamal, Ferran Torres, serta gol bunuh diri Yann Sommer menghiasi laga di Camp Nou, dan bahwa Napoli, dengan memberikan tekanan pada Inter, juga melakukan sesuatu yang luar biasa, tambah Conte. Pujian itu datang sehari setelah Pep Guardiola juga memuji performa Nerazzurri dalam laga tersebut. Inter saat ini masih bersaing ketat dengan Napoli dalam perebutan gelar Serie A, dengan hanya terpaut 3 poin dan 4 laga tersisa. Inter siap negosiasi dengan Bologna untuk Santiago Castro di akhir musim. Inter akan segera menggelar pembicaraan dengan Bologna terkait transfer striker muda asal Argentina, Santiago Castro. Setelah musim berakhir, tidak diragukan lagi, Inter akan melakukan upaya serius untuk mendatangkan pemain berusia 20 tahun itu, tulis calciomercato.com. Bologna sendiri dikabarkan mematok harga 40 juta euro dan enggan melepas sang pemain dalam waktu dekat. Castro menjadi salah satu target utama Inter untuk memperkuat lini depan pada musim panas ini, dengan kontrak Joaquin Correa dan Marco Arnautovic yang akan habis bulan depan, serta potensi kepergian Mehdi Taremi. Nerazzurri mencari talenta muda yang bisa segera bersaing di level tertinggi. Castro dinilai sebagai sosok ideal untuk diwarisi posisi starter di masa depan, ungkap laporan tersebut. Namun, Bologna ingin mempertahankan striker andalan mereka setidaknya untuk 1 musim lagi. Klub asal Emilia-Romagna itu bahkan siap menawarkan kenaikan gaji bagi Castro, yang saat ini menerima sekitar 500.000 euro per tahun, dengan peluang bermain di Eropa musim depan, bahkan kemungkinan di Liga Champions. Rossoglu berharap situasi ini cukup menarik bagi sang pemain untuk bertahan. Marco Arnautovic, Inter adalah klub besar, dan mengenakan seragam ini merupakan kebanggaan besar. Marco Arnautovic, penyerang Inter, menjadi protagonis dalam edisi terbaru Matchday Programme. Dalam wawancaranya, Arnautovic mengungkapkan betapa dalamnya makna seragam Nerazzurri baginya. Warna jersey ini sangat berarti bagi saya, ujarnya. Inter adalah klub besar, dan mengenakan seragam ini merupakan kebanggaan besar. Saya berusaha setiap hari menjadi pribadi yang positif dan memberikan kontribusi terbaik untuk tim dan seluruh staf yang telah memberikan banyak hal untuk saya selama 2 tahun ini. Saat ditanya tentang lawan yang paling sering dihadapinya dalam latihan,
Arnautovic menjawab bahwa persaingan di antara para penyerang terjadi secara alami. Kami sering tetap di lapangan setelah latihan dan melakukan tembakan, tidak ada lawan spesifik. Tantangannya adalah untuk menang dan terus berkembang, pungkasnya. Statistik menakjubkan ini buktikan Inter menjadi tim yang berbeda, jika Marcus Thuram absen. Satu data statistik mencolok mengungkap betapa krusialnya peran Marcus Thuram bagi Inter musim ini di Serie A. Menurut laporan dari FC Internews, Nerazzurri hanya mengalami kekalahan dalam 7,7% pertandingan ketika Thuram menjadi starter. Namun, angka tersebut melonjak drastis menjadi 37,5% saat penyerang asal Prancis itu absen. Selain itu, dengan adanya Thuram di lapangan, Inter mencatatkan rataan 2.3 gol per pertandingan. Jika ia tidak bermain maka akan menjadi 0.3 gol per pertandingan. Hal ini juga terbukti dengan 3 laga sebelum kontra Barcelona ketika Thuram absen, Inter tidak berhasil mencetak 1 gol pun. Sementara saat ia bermain menghadapi tim Blaugrana, Inter mencetak 3 gol. Thuram melewatkan beberapa pertandingan penting dalam beberapa pekan terakhir akibat cedera otot yang dideritanya saat menghadapi Bayern Munich di leg kedua perempat final Liga Champions. Akibat cedera itu, ia absen dalam pertandingan Serie A melawan Bologna dan Roma, serta laga semifinal leg kedua Coppa Italia melawan AC Milan. Hasilnya, Inter kalah di ketiga pertandingan tersebut dan gagal mencetak 1 gol pun. Martin Satriano resmi permanen di Lens, Inter kantongi 5 juta euro. Striker asal Uruguay Martin Satriano resmi bergabung secara permanen dengan klub Prancis RC Lens setelah klub tersebut secara matematis memastikan diri tetap bertahan di Liga Prancis. Karena Lens secara matematis aman dari degradasi, klausul kewajiban pembelian dalam kontrak Satriano telah aktif, lapor jurnalis Nicolo Sira. Satriano, yang sebelumnya bermain di Lens dengan status pinjaman dari Inter, akan menandatangani kontrak jangka panjang bersama klub barunya. Dia akan menekan kontrak permanen hingga tahun 2029, ungkap Sira melalui media sosial. Penampilan solid pemain berusia 23 tahun tersebut membuat Lens tak ragu mengamankan jasanya secara permanen. Inter akan menerima dana transfer sebesar 5 juta euro dari penjualan Satriano. Selain itu, Inter mempertahankan klausul 20% dari hasil penjualan berikutnya, tambah Sira dalam laporannya. Langkah ini dinilai sebagai strategi finansial cerdas oleh manajemen Nerazzurri. Lautaro Martinez terkonfirmasi cedera otot flexor pada paha kiri. Inter mengonfirmasi bahwa Lautaro Martinez mengalami cedera otot flexor di paha kirinya. Lautaro Martinez menjalani berbagai pemeriksaan klinis dan instrumental pagi ini di Humanitas Institute di Rozzano. Demikian pernyataan resmi klub. Didapati bahwa penyerang asal Argentina mengalami perenggangan otot flexor paha kiri, dan kondisinya akan dipantau dari hari ke hari. Menurut laporan Sky Sport Italia, proses pemulihan cedera semacam ini biasanya memakan waktu sekitar 1 minggu. Hal ini membuat kehadiran Lautaro dalam laga leg kedua semifinal Liga Champions melawan Barcelona pada Selasa mendatang, menjadi sangat diragukan. Dalam skenario terbaik, ia kemungkinan hanya akan duduk di bangku cadangan. Lautaro mengalami cedera tersebut pada babak pertama leg pertama semifinal di markas Barcelona awal pekan ini. Pelatih Simone Inzaghi mengakui sulitnya kondisi skuad setelah pertandingan itu. Dia merasakan sedikit nyeri, tapi telah bermain dalam 8 laga berturut-turut, ujar Inzaghi. Hasil Liga Italia, Inter bungkam Verona dan pepet Napoli. Inter Milan masih memiliki kesempatan menjadi kampiun Liga Italia setelah menang atas Verona dalam laga di Stadion Giuseppe Meazza, Minggu dini hari. Skuad La Beneamata yang kini berada di peringkat kedua klasemen Serie A Liga Italia butuh 3 poin, untuk terus menempel Napoli sebagai pemimpin klasemen. Anak asuh Simone Inzaghi sudah berupaya mendongkel pertahanan Verona. Pada menit ke-8 wasit Gianluca Manganiello melihat monitor VAR di pinggir lapangan, untuk mengecek pelanggaran. Hasilnya dipastikan ada pelanggaran berupa handsball di kotak penalti Verona dan Inter mendapat tendangan penalti.
Christian Aslani yang menjadi eksekutor tidak membuang kesempatan. Inter memimpin 1-0. Inter mencoba memanfaatkan momentum setelah unggul. Namun daya juang Verona yang tengah berupaya menjauh dari zona degradasi juga tak kalah besar. Sampai laga berakhir, keunggulan 1-0 Inter tetap terjaga.